Nah, untuk kalian, Apa? ada nggak kayak suka ada nggak sih kegiatan gitu ya di aktivitas di akhir tahun yang memang kayaknya tuh dilakukan sama keluarga. Jadi mau ganti mobil, nah berarti apa yang harus Ica buat nih programnya? Bagaimana cara untuk merayu papa? itu tahu sih. Iya sih. Hai Sobat PR semuanya. Episode kali ini happy karena apa? Kita mau menyambut tahun baru. Yuk kita buat podcast Spiritual Journal bareng sama Kak Ica dan Kak Silvi. Yeay. 500 penonton. Dibayar semua. 500.000. Oke, Sobat PR semuanya, kali ini di episode kali ini adalah episode terakhir kita di tahun 2022. Gimana sepanjang ini ya, kita sudah buat nggak kerasa dari kapan nih kita buat ya? Dari April. Dari April sampai Desember, mudah-mudahan Sobat PR semua bisa merasakan manfaat. Kalau enggak juga tolong dirasa-rasain ya. Karena kita sudah berusaha. Biar nggak bungkus. Enggak bercanda. Jadi intinya pokoknya di episode kali ini kita mau jauh lebih santai, kita mau relax aja, udah cukup ngebahas tentang mental health ya. Kan sebagai korektor di sini. Gitu. Jadi pokoknya di episode kali ini kita ngebahas yang ringan, yang lebih santai, kita nggak terlalu yang harus mikir gitu. Sekarang ini kita mau ngebahas tentang evaluasi dan resolusi. Gitu. Kenapa? Kenapa why kita ngebahas itu ya? Karena di sini biasa nih akhir tahun, ya kan? Kita nih semuanya pada mulai tuh mengevaluasi apa yang terjadi. Setelah itu buat resolusi baru gitu ya, buat 2023 gitu. Nah, untuk kalian Apa? ada nggak kayak suka ada nggak sih kegiatan gitu ya di aktivitas di akhir tahun yang memang kayaknya tuh dilakukan sama keluarga? Kan ada yang gini nih, ngumpul pas sebelum jam 12, nyalain lilin. Nanti yang satu orang cerita, aku tuh di tahun lalu begini-begini, tahun depan aku pengen begini, yang udah selesai cerita ditiup lilinnya. Kalau Ada loh. nggak ada sih. Ada nggak ritual apalah ya, bukan ritual ya, kebiasaan di keluarga atau mungkin sama teman-teman pernah melakukan satu hal? Cuma ngumpul-ngumpul. Iya, cuma ngumpul-ngumpul aja. Biasanya Makan-makan, ya bakar-bakar. Jadi nggak ada Nggak ada. kebiasaan gitu? Kebiasaan untuk yang Katiwi tadi bilang nggak ada sih. Nggak Paling ada. cuma Paling kumpul keluarga aja. Kumpul sama Makan-makan. Biasanya kan bakar ikan, bakar barbecue. Barbecue. Kalau keluarga aku sih bakar duit. Iya, bakar bebekku. bakar mangkon. Jadi itu ya, banyak pasti dari Sobat PR juga. Wah, malam tahun baru nih biasanya langsung kumpul sama teman, keluarga, kita buat acara lah yang seru-seruan gitu. Tapi ada juga yang mereka tuh kita buat acara kayak jurit malam. Kayak renungan. Agak horor ya. Jurit Itu keluarganya. Jadi kayak kita tuh ngumpul, kita ngobrol dulu, ngomong dulu masing-masing gitu ya, menceritakan tentang dulu tuh perjalanan selama 2022 apa aja ya. Yang paling teringat ya, karena kan kita nggak mungkin nginget semuanya detail, cuma pasti ada peristiwa-peristiwa tuh yang jadi highlight-nya kita gitu ya, highlight. Kalau aku ini sih lebih ngelihat gambar foto-foto. Jadi di college gitu nggak sih foto-fotonya? Foto-foto yang udah kita ambil dari Januari 2022, video-video gitu kan suka banyak tuh. Oh, kita tuh habis ngelakuin gini. Kita main kesana kesini gitu. Ya benar-benar. Betul. Jadi karena episode sebelumnya juga kita udah pernah ngebahas tentang berdamai dengan masa lalu, jadi kita tidak akan lagi ngebahas tentang gimana caranya berdamai dengan masa lalu. Tinggal dilihat ya, ditonton lagi yang belum nonton, jadinya lihat dulu, oh berdamai dengan masa lalu nih, soalnya mau tahun baru, kita biasanya buat resolusi. Nah, kalau kita mau buat resolusi tapi masih bawa-bawa hal-hal yang lalu tapi belum tuntas gitu ya, buat kita itu nggak baik. Nah, di episode kali ini makanya kita mau nyantai banget, kita lebih ngebahas
evaluasi dan resolusi gitu ya. Karena itu adalah kegiatan yang akan baiknya kita lakukan di akhir tahun menuju pergantian tahun gitu. Jadi kayak kamu nih, aku saranin misalkan punya acara gitu ya. Anggaplah nggak usah kamu bawa teman-teman atau bawa keluarga ngajakin gitu ya kalau mereka memang nggak kebiasa. Tapi untuk diri kita sendiri aja. Kayak yang tadi Silvi lakuin tuh seru loh, Pi. Jadi ngeliatin ya momen-momen dan itu tuh kayak ngebawa ada harunya nggak sih? Nggak sedih sih. Biasanya gitu, itu sih Kak, aku ngelihat foto-foto habis itu ngeprint fotonya. Habis itu taruh di album kalau aku. Tahu tuh bagus loh yang kayak gitu. Rajin sih. Rajin, Pipi. Kalau Ica nggak ada, Pi. Aku dipanggil nggak sih? Maaf ya, udah error. Kamu ada nggak, Ca? Kalau aku lebih ke ngumpul, terus ngebahas. Oh ada gitu ya, jadi perjalanan 2022 ya, jadi misalnya gitu ngumpul sama teman-teman, kemarin kita kesini ya, kemarin kesini sama keluarga juga gitu, gitu ngebahas-bahas yang ya kejadian-kejadian lucu apa terus ya pas kita main kesini gitu ya. Gitu ya. Kalau Silvi kan ngeprint ya, kalau aku lebih ke ngobrol jadi kayak gitu. lebih ke mengenang gitu ya dengan obrolan kamu. Tapi seru sih yang kayak Silvi gitu kan, kita print mana juga peristiwa yang paling oke di 2022 gitu. Terus kamu simpan di albumnya gitu. Kebetulan kalau ditaruh di laptop doang kan penuh nanti. Oh iya. Jadi di print, dipakai album. Betul sekali gitu Sobat PR, tuh ada ide baru kalau Kak Ica dan teman-teman dengan keluarga lebih senang ngobrol. Kita kayak kilas balik gitu ya. 2022 ingat gak sih kita ada gini, dari yang paling menyenangkan mungkin sampai yang paling menyedihkan gitu kita bahas bareng, itu juga seru gitu. Terus kalau Kak Silvi sendiri kayak dirunut gitu, mana peristiwa yang sudah diabadikan lewat foto atau video terus akhirnya dicetak yang paling memorable-nya gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, tapi pasti tahu gitu. Tapi tergantung, kalau pakai kan ada aplikasi-aplikasi yang ada tanggalnya itu baru. Tapi enggak sih. Ya kalau ayah aku gitu ada yang dari tahun ke tahun tuh rajin ya kayak Silvi gitu itu di kayak print. papa aku sih dulu ya, waktu masih semangat gitu ya, aku tuh selalu punya album. Pasti Papa tuh ya setiap tahun tuh pasti punya album kayak gitulah gitu ya. Aku dari aku lahir sampai setahun, nanti tuh terus jadi satu album. Jadi selalu punya itu gitu. Cuman ya sekarang kan sudah nggak kayak dulu ya gitu. Oh sekarang pasti ngumpulinnya di Instagram atau ya? Ya betul. Di Facebook. Facebook bisa. Kalau Facebook papa mama biasanya di Facebook. Kalau papa mama aku juga sama di Facebook. Mereka kayak nyimpen momen-momennya di situ gitu. Jadi ya untuk Sobat PR di episode kali ini, karena kan kita udah dari judulnya aja ya, spiritual journal. Itu adalah perjalanan spiritual seseorang yang berkaitan dengan mental health, dengan kedukaan, dengan happiness segala macam lah. Banyak kompleks ya perumahan. Jadi aku tuh pengen ngasih juga tips gitu ya, ngasih juga masukan buat teman-teman untuk bisa merunutkan nih 2022 apa saja sih perjalanan kalian gitu ya, dievaluasi. Dievaluasi apa yang baiknya kalian simpan, terus kalian bisa coba kembangkan nih ke depannya nih 2023 nih udah oke nih gitu. Misalkan Silvi atau Ica pernah menemukan satu kesempatan di 2022 tapi belum bisa dikembangkan, itu catat. Karena kan kita tuh pelupa ya. Kadang suka kalau nggak dicatat kita lupa. Kayak Silvi mungkin, aku tuh dari dulu udah pengen buat konten kayak begini. Misalkan kamu mau ASMR kan? Iya. ASMR. Setuju nggak sih kalau Silvi buat ASMR? ASMR setuju. Pas lagi mandi. ASMR pas lagi mandi. Atau Ica misalkan punya kesempatan sebelumnya mau ada bisnisan sama temen-temen atau apa, tapi belum terlaksana, itu catat. Itu akan menjadi bahan resolusi kita di 2023. Gitu, evaluasi dulu. Nah, di situ biasa kita bakal nemuin banyak hal. Di evaluasi yang kita lakukan, merunut dari Januari sampai Desember udah ada apa aja, kesempatan apa yang belum sempat dikembangkan atau belum sempat dicoba gitu ya, itu dicatat. Baru nanti catat juga apa yang paling diinginkan di 2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai. Oke. Gitu, dicatat tuh, dievaluasi. Jadi kelihatan ya goals-nya tuh apa gitu. Ya, benar. Terus nanti ada juga di lembar khusus ya, di lembar khususnya lagi kita catat apa yang ngebuat kita itu di 2022 itu jadi negatif. Untuk ya kan? kita membuang itu semua ya, Kak. Iya. Itu sachet. Itu sachet. Itu bug. Apa sih bacanya? Kemarin gue lupa. Trash. Sampah. Hempaskan gitu ya. Jadi kayak misalkan
oh aku waktu tahun ini tuh sempat ada konflik sama teman aku. Pas aku pikir-pikir ternyata itu ada salahnya juga nih di aku gini-gini. Kalau misalkan kira-kiranya belum introspeksi. Introspeksi ya benar kan? Benar kan? Iya. Ngelis apa aja konflik yang terjadi di 2022. Misalnya ya yang paling dasar nih, ekonomi. Bagaimana pengaturan uang kamu selama di 2022? Kalau aduh aku tuh banyak kebablasan di sini. Nah, itu harus nanti mulai dikurangin. 2023 enggak deh gitu. Yang ini kayaknya dikurangin. Terus juga ya itu konflik dengan temen. Aku kayak waktu itu ada konflik sama teman, itu udah selesai apa belum? Kalau misalkan belum, bisa diselesaikan nggak gitu. Dievaluasi itu harus ada gitu. Karena kita harus ya itu balik ke konten sebelumnya, berdamai dengan masa lalu gitu ya. Kalau sekiranya kayaknya mau aku coba perbaiki deh, kita yang berbesar hati gitu, biar aku tuh kalau nanti maju ke 2023 udah nggak ada lagi beban gitu. Aku nggak ada permusuhan, aku nggak ada apa, plong gitu, tinggal jalan gitu. Tapi kalau misalkan ini kayaknya harus di hold dulu deh, karena aku tahu gitu kira-kira responnya sih dia nggak bakalan baik. Tapi yang pasti kalau aku sendiri udah oke sih. Kalau nanti ada kesempatan ngomong, mungkin bisa diselesaikan. Jadi di evaluasi itu kita juga catat selain yang positifnya, yang negatifnya juga apa. Nah yang di negatif ini mana aja yang bisa kita perbaiki gitu ya. Kita pindahin ke resolusi. Yang ini belum dapat, kita pindahin resolusi. Yang ini belum tercapai, pindahin ke resolusi. Apa yang di resolusi itu bukan ngebahas hanya keinginannya, tapi kebutuhan. Tapi bagaimana kita memprosesnya. Oh iya, proses. Aku pengen punya tabungan 200-300 juta misalkan gitu ya. Kalau dihitung-hitung, oh nggak bisa di 2023 doang nih ngumpulinnya. Harus gitu. harus beberapa tahun. Jadinya berarti aku paling nggak sekarang aku harus punya pola nih. Setiap bulan aku harus nyisihin 1 juta dari gaji aku, wajib gitu ya. Kalau enggak aku kayak tahun kemarin nih malah nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa gitu. Nah sekarang nggak deh gitu. Nah ini udah program baru aku. Jadi buatnya itu bukan wish doang, tapi program. Kita bahasnya secara lebih logis ya. Kan kebanyakan resolusi itu cuma kayak formalitas jatuhnya gitu. Tapi kalau sekarang kita coba buat lebih terperinci, lebih terplanning gitu ya. Silvi kan lagi pengen banget nabung nih, dia dari akhir tahun nih, aku lagi pengen banget nabung gitu. Nah di 2023 buat programnya gitu ya, kayak lihatlah di bank mana gitu misalkan ya, ada yang bisa nabung disiplin gitu kan, suka ada ya, kamu harus masukin di auto debit gitu kayak gitu. Nah itu coba kamu ikutin kayak gitu. Misalkan Ica lagi ada program apa nih yang pengen dilakukan di tahun 2023. Kak, aku lagi pengen ganti mobil kan waktu itu ya. Mau ganti mobil katanya. Jadi mau ganti mobil. Nah, berarti apa yang harus Ica buat nih programnya? Bagaimana cara untuk merayu papa? itu tahu sih. Iya sih. Jadi bukan itu karena donatur pertama. Donatur utamanya itu. Bagaimana nih cara ngerayu papa kan gitu ya. Gampang banget ini. Gampang banget program. Trik-trik. Mungkin bisa ya puji-pujiannya. Pokoknya kamu pakai inovasi baru. Jangan sampai sama kayak waktu dulu, Ca. Udah kebas papa dengan itu, sekarang inovasi baru lagi gitu. Jadi sebenarnya seru sih ya kita ngebuat program untuk tahun depan untuk diri kita sendiri. Jadi resolusi itu jangan hanya sekedar harapan doang, aku pengen begini. Makanya akhirnya jadi cuma sekedar formalitas dan tidak terrealisasi karena harapan itu harus ada programnya. Setidaknya kalau kita jalanin ya, setidaknya walaupun belum bisa mencapai 100%, tapi kita udah ada di tengah jalan. Tinggal ngelanjutin gitu. Biar kita tuh bisa ada progres gitu, hidup tuh gitu, nggak di situ-situ aja kok kayaknya tahun-tahun saya ya gitu-gitu aja gitu. 2022 aku pengen tanya hal yang paling kalian ingat 2022, tapi hal yang paling membahagiakan yang kayak aku kalau inget itu ngakak sih gitu. Biasanya ada. Apa ya? Jangan bilang kalau lagi syuting spiritual jurnal. Saya merasakan trauma. Aduh, kalau di karena terlalu
banyak. Terlalu banyak jadi susah gitu kalau untuk di Apa ya paling sebel? dan kadang-kadang tuh memalukan gitu loh Kak. Karena saking konyolnya. Konyol. Konyol ya. Apalagi zaman-zaman waktu aku masih kerja di Jakarta, waktu aku masih ngekos itu banyak banget sih Kejadian kejadian lucu ya. lucu dan lebih ke mirisnya ada, kayak pulang pergi naik TJ, desek-desekan. Madu. TJ? Madu. Tahu nggak waduh. Kamu naik Transjakarta. Iya. Selama kerja. Iya. Pasti ngalamin banyak hal di Banyak Transjakarta. hal dari mulai Kamu pernah ngalamin itu nggak? Kayak beneran nggak sih ada kayak copet atau pelecehan di Ada. dalam bis? pegang-pegang gitu. Oh ya? Yo. Ada. Kalau ada gue gunting. Ada Kak. Gue pelitikin kepala. Ada banget yang Kamu pelecehan ngelihat gitu. apa? Ngelihat kamu? Ada orang yang digituin gitu? Ada. Hmm. Ada. Itu Itu nggak ada pengamanannya gitu? Karena sepengalaman aku ya Kak, karena sedesak-desakan itu, apalagi Oh. kalau peak hour. Dan kamu tuh lagi di jam-jam sibuk kan? Kan kalau pagi misalnya kan kita berangkat kerja itu kan penuh, pulangnya juga pulang kerja penuh, jadi ya ada. Jadi kayak susah juga ya untuk Susah. membuktikan karena kan ceritanya desek-desekan. Jadi itu juga salah satu hal yang nggak bisa kamu lupain ya. Itu kamu trauma nggak sih? Kamu nggak ngalamin, Nggak ngalamin sih, tapi kamu alhamdulillah. ngeliat kan? Lihat. Kayak ih itu kok digitu gitu. Jadi ya aku akhirnya preventif aja gimana ya, Iya. Kamu jaga jaga diri gitu. sendiri. Jadi triknya itu aku suka bawa ransel kan, jadi ransel aku taruh depan, digendong di depan, jadi kayak Itu tuh kamu suka dapat kebagian duduk? enggak Emang berdiri? Ya? berdiri Sepenuh itu. sepenuh itu. Wah, gila ya untuk Bapak yang ada di Jakarta. Bapak yang ada di Jakarta. Siapa? Untuk madu. Tiba-tiba Bapak siapa yang saya sebutin ya? Untuk Bapak Gubernur Jakarta, tolong ya. Ya. Mungkin bisa menjadi resolusi Jakarta Ya, untuk kedepannya bisa. keamanan kendaraan umum gitu ya. Bisa. Sekarang sudah disediakan sebenarnya kan nyaman ya, kayak di Ya. luar, udah kayak di luar lah, ada Transjakarta segala macem lah. Cuman ya tolonglah keamanannya ya. Ya. Kepada wanita-wanita lemah. Makanya perempuan juga harus bisa bela diri. Iya dong. Itu penting Iya, banget. bela diri gitu. Kita harus tahu gimana caranya defense Ya. gitu. Nah, itu untuk bisa juga untuk resolusi kita ke depannya ya. Terutama untuk para perempuan gitu, jangan lagi menjadi perempuan-perempuan yang lemah gitu ya. Kita harus At least sekarang bisa speak up gitu Kak. independen juga ya. Kita harus berani bicara, kita juga harus berani mengembangkan diri maupun kalian ini adalah ibu rumah tangga, ibu ular tangga. Ya ada banyak lagi sih Kak Banyak sebenarnya di 2022 ini, apalagi transisi kok dari Covid ke sekarang ini kan Iya. sudah longgar ya. Banyak Sekarang sih, kayaknya Kak. udah mulai, kalau di 2022 itu ceritanya udah mulai lebih enak ya. Lebih enak. 2021 agak suram Iya, sih suram. itu. Kayaknya pas tahun baru juga kita bingung mau evaluasi apa, mau resolusi Iya. apa, karena keadaannya aja masih belum menentu gitu. Iya, kalau di 2022 bisa aku rasain kayaknya oke sih, jadinya ada perpindahan gitu ya. Iya. Sekarang yang tadinya nggak bisa ngumpul, sekarang udah mulai bisa ketemu teman-teman gitu ya. Terus juga udah kayak sekolah udah mulai aktif, semuanya sudah mulai ada. Walaupun ya ada isu-isu atau ada prediksi-prediksi tentang resesi, inflasi iya. dan segala macam, kita hadapi dengan tenang. Iya. Jadi jangan juga dijadiin paranoid. Untuk para public figure yang sudah memberi peringatan ke kita pun sudah disclaimer gitu mereka, ini tuh something yang mungkin akan terjadi dan mungkin tidak. Atau mungkin ada di tengah-tengah terjadi tapi tidak separah itu gitu. Kita hanya butuh untuk mewaspadai, bukan paranoid. Jadinya jadi takut begini, takut begitu. Nah, nggak gitu juga. Nah, gosip-gosip bukan gosip sih, tapi lebih ke isu gitu ya. Isu-isu seperti ini tuh jadinya lebih ke warning aja ya. Karena kan memang makin kenceng nih katanya kan 2000 di akhir tahun mau ke 2023 Apalagi itu banyak ini resesi. Kak perusahaan-perusahaan yang udah banyak kena layoff. banyak Udah mulai banyak tuh berita. Jadi
Ya, untuk yang Be ready. ya, dan untuk yang lagi pada kena layoff atau mungkin di akhir tahun tuh lagi agak down ya dari beberapa sisi kehidupannya, harus semangat ya, bangkitkan kreativitasnya. Kalau yang lagi nggak ada kerjaan, bangkitkan kreativitas. Yuk kita bikin konten. Bisnis ya, jadi YouTuber ya, jadi apapun lah yang bisa dilakukan. Pokoknya jangan terus merenung. Aduh, cuma ngerenung, aduh aku di layoff, aduh aku nggak ada kerjaan. Atau mungkin ngomong apa enak banget ngomong kayak gitu, emangnya gampang Iya gitu. sih. Enggak, terus akan lebih susah dong kalau kamu cuma mengeluh. Harus ada betul. sesuatu yang dilakukan, begitu. Harus bangkit. Kalian apa resolusi? Kita garis besar resolusi, nggak usah bahas programnya. Nikah. Nickname. Punya rumah. Hah? Punya rumah. Punya rumah, mantep Silvi. Rumah Barbie. Mantep, Pi. Punya rumah. Nyicil rumah maksudnya, bukan punya kali ya. Mau resesi, jangan lu nyicil-nyicil KPR. Oh iya, punya rumah deh. Di mana? Mau ikut dong. Enggak deng, nonton Blackpink. Ya Allah. Jauh banget dari nyicil rumah ke nonton Blackpink. Bener. Nyicil rumah, Nyicil Kak. rumah. Oke. Cak, apa ya? Ica baca. Mau ngomong Nikah. Lihat Nikah gedung. Ya bertemu jodoh lah ya. Bertemu Ya dan jodoh. Amin. tentunya ya punya rumah sendiri. Oh ya, gitu sih, sama ya. utamanya itu. Utamanya itu. Nah, Sobat PR, aku juga pengen tahu apa aja resolusi kalian, atau mungkin mau bahas dari evaluasinya, Kak. Di tahun 2002 aku ngerasa banyak happy-nya, banyak sedihnya, banyak pelajaran atau apapun. Terus apa juga nih resolusinya? Aku tunggu ya cerita serunya di kolom komentar. Tulis di komen. Iya, biar kita Biar berbagi. kita aminin bersama-sama. Iya. Amin. Kalian punya ide nggak? Kira-kira Sobat PR nanti tahun baru enaknya ngelakuin apa? Ada nggak Ada ya ide yang nggak? unik gitu ya, punya tradisi unik di keluarganya atau sama Boleh teman-teman? ceritain, terus ada kalau ada Ceritain. ide kemana ya, ngapain ya tahun baru gitu. Kalau aku sih kemungkinan besar apakah aku akan tidur? Masa dong? Tidur sih kalau aku. Udah kayak gitu ya? Iya. Karena memang Udah jompo. Iya, karena ya Allah, saya apa kabar? Dia jompo, saya apa kabar? Dit, kamu Dit? Kalau aku pasti Kita tidur. jompo. Hah? Kalau aku pasti tidur. Tahun baru tidur? Tahun Udah baru dari tidur. tahun berapa Kak? Kamu 2020 ke 2021 tidur? Kalau 2020 ke 2021 karena emang ya lagi COVID kan, Iya, lagi COVID. lagi nggak bisa kemana-mana, ya udah itu tidur. 2 Tapi tahun ya, kalau kita? 2001 2022 itu mah masih ngumpul sama keluarga sih, cuman emang sebelum jam 12 tuh udah ngantuk kayak Ya Allah. Emang aku pasti tidur sih, Kak. Keseringannya Kayak tidur. pertama lihat kembang api dulu ke lapang gitu. Oh, lapang lapang banget. legend. Lapang legend, iya. Lapang, terus kumpul-kumpul. Habis itu ya udah tidur. Pernah nggak ngerasain? Aku pernah ya, ini cerita aja gitu. Aku dulu tinggal tuh kan nggak langsung di tempat yang sekarang. Ya. Nah, di tempat aku yang dulu itu tuh seseru itu, Pi. Jadinya Caya, kita tuh kalau malam apa sih? Nonton baru. New Year's Eve. Kalau pas malam tahun baru tuh kayak semua tetangga keluar, Pi. Oh iya. Keluar, terus kita tuh ngampar sama jadi Lempar pakai tikar, karpet. tikar. Iya, kita tuh buka karpet atau apa di luar, terus semuanya tuh setiap rumah tuh bawa masakan ciri khas masing-masing. Oh, itu seru sih, seru banget. loh. Iya, seru, Jadi seru. ada kan tetangga tuh orang Padang ada, orang Medan ada kan ya. Jadi semuanya pada ngeluarin tuh menunya. Itu seru Jadi sih. makan. Habis itu ada kayak ya bapak-bapaknya main gaplek Oh iya gitu iya. ya, kayak gitu. Ya padahal- seru-seru itu, Kak. Itu kalau itu aku pernah tapi di rumah nenek. Cuman acara itu akhirnya jadi tidak seru setelah Ada COVID. jam 11, enggak, jam 10. Enggak, itu kan udah lama banget ya. Jam 10 itu sudah dimulai acara karaoke. Oh, Bapak-bapak sama ibu-ibu itu teh langsung aku teh syok. Iya. Trauma. oh itu traumanya iya, Kak Tini. Iya, trauma aku. Dengan Aku belum karaoke. berdamai dengan itu. Jadi ada pokoknya gitulah. Karena kan aku tuh ceritanya yang bantu nyetel CD-nya ya. Zaman dulu atau CD Iya, ya. Nyetel CD-nya. Bukan Terus teh- kaset. Bukan CD, VCD ya. VCD adu piringan ya. Nah udah gitu pas nyetel kan ada titik gini yang mulai nyanyi ya. Iya. Tik tik. Gak mulai nyanyinya teh, terus jadinya teh si ibu-ibu atau bapak-bapak tuh nyanyi gitu ya, nada kemana. Terus saya tuh kayak jadi trauma ya. Terus aku yang disalahin sebagai yang nyetel CD. Jadi sebenarnya aku juga tahu, yang aku tahu gitu ya, suka dengar dari teman-teman
mereka tuh punya tradisi-tradisi yang unik gitu setiap malam tahun baru gitu. Yang unik salah satunya dulu aku pernah ikut nih malam tahun baruan di rumah teman. Nah ternyata punya tradisi kayak gitu, Ca. Jadi kita muter gitu ya buat lingkaran sebelum jam 12, pakai bawa lilin satu-satu. Di situ ada pengakuan dosa dulu gitu ya. Kayak aku tuh di tahun itu tuh pernah, tahun ini aku pernah begini-begini, nanti aku gini. Itu tuh sampai bener-bener terharu gitu, nangis gitu. Karena kayak kita tuh nginget gitu, ih kok gitu banget ya hidup kita kayak gitu. Tapi nanti ditutup dengan harapan, harapan di tahun berikutnya. Nanti kalau udah selesai cerita kita tiup gitu lilinnya. Nanti sampai akhirnya gelap, pegangan tangan semuanya. Gitu. Itu bermakna banget sih. Bermakna gitu. Jadi aku baru-baru ngerasain gitu ada tradisi kayak gitu, dan dia tuh memang sering ngelakuin itu dulu sama orang tuanya. Diajarin gitu katanya. Mungkin Sobat PR yang masih punya anak-anak kecil gitu ya, coba gitu diterapkan kayak gitu, ternyata itu ngena banget sih. Iya sih. Jadi si anak Unik itu sih. tidak hanya tahu bahwa yang namanya tahun baru tuh perayaan, kita happy-happy, tapi ternyata ada maknanya, ada nilainya gitu, perpindahan tahun tuh. Ada refleksi. Iya. Si kaki. Refleksi. Kalau kita bahas ini deh, gimana selama ini kita sudah buat program konten spiritual journal. Dari awal ketemu gue. Emang Kak Tiwi ingat konten pertama kita apa? Ica juga inget. Apa ya? Inget nggak? Apa? Ingat Tentang apa sih? Mungkin Sobat PR yang udah ngikutin kita dari awal, inget nggak sih konten pertama kita di itu apa? Yang aku ingat dan pokoknya setnya kayak gimana? Ya Allah. Dan ya itu yang aku ingat, kalian duduknya jauh-jauhan ya, kayak musuhan. Oh iya, kayak di ruang meeting. Kita Emang ruang meeting. Ya jadi kalau kita ceritain ya perjalanannya program ini gitu, spiritual journal. Dulu tuh di awal memang mendadak ya, jadi kayak yuk kita buat langsung gitu. Konsep kita buat dalam beberapa kali meeting doang lah, 2-3 kali meeting, langsung syuting gitu ya. Dan kita masih ya semuanya lagi sama-sama belajar lah ya, dari timnya, dari semuanya gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau scroll gitu, scroll bawah episode pertama, bagaimana gembelnya. Ngebuat mental jatuh ya, karena dipikirnya kan waktu aku pingsan gitu ya, itu karena caper, karena apa-apa gitu, macam-macam lah. Terus ikut pengobatan di sana, minum obat, dan aku juga ternyata baru tahu ternyata yang kayak gini-gini tuh bisa menjadi salah satu metode healing. Salah satu apa ya, obat ya? Iya. Mau mencari celah-celah untuk menghina dari mulai pembahasannya aja sebenarnya masih ngawang-ngawang ya. Dan juga ini lagi kaku banget sih, karena aku sama Silpi kan lagi mencoba menemukan chemistry kan. Jadi Silpi masih kayak yang takut-takut mau bercanda, aku juga masih kayak yang gimana, terus sampai akhirnya transisi di sini lah kita. Iya, tapi pembahasannya menarik, Kak. Pembahasan sih kayaknya selalu ya, kita selalu cari tema yang lagi baik gitu, yang lagi happening gitu. Cuman cara kita membawakan sampai sekarang di akhir tahun gitu ya, kita udah seperti ini, banyol banget gitu ya, sampai kru juga kayaknya trauma pulang dari tiap keluar dari studio mereka tatapan kosong. Enggak, dan sepanjang di studio mereka istighfar. Mereka kayak gitu. Dari pertama kita udah semuanya tuh masih belajar. Jadi kita juga nyesuaiin ya banyak ya. Dari segi font, desain ininya, segala macam, editing. Oh, itu lumayan sih ya perjalanannya sampai tapi kita itu semuanya sama-sama belajar. Jadi kita juga di podcast ini pengen ngucapin terima kasih banyak untuk yang masih setia terus dari awal sampai sekarang. Terima kasih, kamsahamnida. Dan untuk yang suka ngasih masukan di komen ya. Iya, yang suka ngasih masukan, yang aku juga merhatiin gitu, ada yang kayak tuh konsisten banget nonton gitu ya, setiap dia nonton langsung komen. Thank you banget untuk kalian semua yang masih setia banget nonton terus episode Spiritual Journal, mau yang itu kadang kita lagi error, ngeblank, kadang kita memang gitu ada juga pembahasan-pembahasan yang kayaknya banyakan bercandanya atau terlalu berisik atau gimana. Kita juga minta kalau misalkan ada masukan, saran ya, siapa tahu nanti bisa kita proses lagi untuk di tahun depannya.
kita bisa memperbaiki banyak hal sesuai dengan yang kalian pengen juga. Thank you banget ya semuanya yang udah pada nonton, setia banget gitu. Untuk yang udah akhirnya tidak bisa kehilangan Kak Silvi dan Kak Ica gitu ya, terus ya. Nanti kita di selanjutnya juga akan sering-sering bertiga gitu ya. Mereka nggak akan aku kirim ke bulan lagi. Oke, thank you banget untuk semuanya yang masih selalu setia sama Spiritual Journal. Kami, tim Spiritual Journal Pikiran Rakyat Media Network, mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru untuk Sobat PR semuanya. Happy New Year semuanya. Thank you untuk Sobat PR semuanya. Semoga tahun depan kita bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik, hal yang jauh lebih upgrade, ya. Dan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kece. Yes. Cool. Oke, kita akan berpisah dulu nih di episode kali ini. Ini adalah episode terakhir kita di tahun ini, 2022. tahun 2022. Nantikan terus episode selanjutnya setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa Sobat PR untuk selalu ikutin dan pantengin terus media sosial Pikiran Rakyat. Subscribe juga YouTube channel kita. Ting ting. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau konsultasi, konseling sama Kak Tiwi, boleh langsung hubungi aja di nomor ini. And see you on the next episode. Bye-bye semuanya. Happy New Year! Bye-bye. Gitu ya ke depannya. Thank you banget. Dan kita semua juga dari tim Spiritual Journal Pikiran Rakyat Indonesia. Jadi kami dari tim Spiritual Journal. Oke, kami dari tim